Kudo Kardono, dulur ngeri. Eyang Kudo Kardono atau Raden Kudo Kardono merupakan salah satu panglima perang kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Raja Jaya Negara atau yang dikenal dengan Raja Kalagemer. Diyakini Raden Kudo Kardono yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Yudo Kardono adalah sepupu Mahapati Gajah Mada, sang pencetus Bhinneka Tunggal Ika di bumi Nusantara. Sepenggal cerita tentang riwayat Raden Kudo Kardono yang tak lepas dari perannya sebagai Panglima Majapahit mengundang rasa ingin tahu tim Jibril Art. Bagaimanakah sesungguhnya kisah dan suasana pesarean Raden Kudo Kardono? Bersama dengan pegiat supranatural Adimas Amri Kusaini, tim Jibril Art berziarah dan melakukan eksplorasi di pesarean Raden Kudo Kardono yang terletak di Jalan Cempaka nomor 25 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube Indonesia. Jumpa lagi dengan kita di channel Jibril Art. Sudah lama kita tidak update dan baru kali ini bisa ada waktu ya untuk melakukan eksplorasi. Dan saat ini saya berada di sebuah makam, di mana makam ini lumayan ramai dikunjungi oleh banyak orang karena kekeramatannya. Dan malam hari ini saya juga ditemani oleh pegiat supranatural. Perkenalkan, bersama Mas Amri tentunya. Dan insya Allah dia ini punya kelebihan mengenai hal gaib. Lokasi ini merupakan makam Yudo Kardono, di mana Yudo Kardono ini merupakan salah satu panglima perang kerajaan Majapahit. Nah, supaya tidak panjang lebar, mari kita langsung mulai saja. Nah, melihat-lihat dulu suasana di sini seperti apa. Monggo. Iki kan untuk tempatnya istilahnya juru kuncinya dulu. Di sini nih tempat makan juru kunci. Kawan YouTube Indonesia, bisa dilihat di sini ada sebuah bangunan, di mana bangunan ini merupakan makam juru kunci dari Yudo Kardono ya. Nanti kita akan berziarah di dalam sana, tapi kita lihat dulu suasananya seperti apa. Masih tahap renovasi. Masih tahap renovasi ya. Kawan YouTube Indonesia, sebagaimana yang terlihat ya, nuansa di sini tidak mencekam sih, cuma lumayan ini ya, auranya agak terasa gitu. Meskipun saya nggak tahu apa-apa, cuma rasanya nyaman gitu di tempat ini. Adem rasanya itu. Ada Mbah Wahyu yang termasuk pengikutnya Eyang Yudo Kardono. muridnya ya. Pengikutnya. Oh, pengikutnya. Tapi digembok ya. Digembok. Jadi kita nggak bisa ziarah di dalam. Masih tahap renovasi soalnya. Jadi untuk sementara peziarah belum bisa masuk karena makam dari Eyang Wahyu, pengikutnya siapa? Yudo Kardono, sedang dalam tahap renovasi. Ya benar. Ini ada pohon besar ini. Ini Gimana, pohon Mas? beringin ini. Ini nanti kan dipotong. Jadi jadikan apa? Tempat istilahnya itu tempat persinggahan seperti pendopo. Terus Ini Ini tempat pasar. pesarean di dalam situ. Kan masih tahap renovasi seperti tempat. Nah, kawan bisa dilihat bahwasanya makam ini memang dikeramatkan suasananya karena memang
makam ini sedang dalam tahap renovasi. Oh, dilihat. Dan beginilah suasana di dalam area pesarian Yudo Kardono, Panglima Perang Majapahit. Kalau secara gaib rasanya gimana? Ini adem di sini, dingin, enak. Makamnya sebenarnya Di dalam ada juru kunjungnya sendiri, tapi belum bisa ini ya, siap di sana. masih belum. Masih Nanti belum. Jadi karena memang area makam ini masih dalam perbaikan, jadi kita tidak bisa masuk. Jadi kalau mau berziarah cukup di luar saja. masih belum. Masuk aja. Kawan YouTube Indonesia, kita diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam, di mana di dalam sini terdapat sebuah candi, sepertinya peninggalan di era Majapahit. Ini dari Bali. Oh, dari Bali. Harga yang dari Bali. Permisi. Iya, mari silakan. Saya jelaskan. Ini semua harga tiga-tiganya harga ini yang dari Bali. Ini memang di Bali itu justru sini itu biar orang yang kunjung dari Bali yang kunjung Surabaya atau seluruh Jawa Timur cukup berkenan ini. Saya membukannya gitu. Maksudnya untuk yang khusus umat Hindu? Enggak. Oh, Kamu namanya mau ritual di sini, silakan kita persilakan. Kalau boleh tahu ini arcanya siapa saja nih? Ya itu yang kurang tahu saya, kan soalnya juru kunjinya masih pulang. Oh, masih pulang. Iya. Jadi kebetulan juru kunci arca ini sedang tidak ada di tempat. Cuma bisa dilihat kawan YouTube Indonesia, di sini terdapat 3 arca ya. Di mana arca ini menurut keterangan Bapak penjaga makam ini dikirim langsung dari Bali ya, Pak? Iya. Dikirim langsung dari Bali, sehingga peziarah yang ingin bermeditasi juga bisa melakukan di sini juga, melakukan hajatnya di sini juga. Kalau tidak silakan. Monggo. Ya. Nah, kawan, kita juga mendapat kesempatan untuk masuk ke makam Eyang Yudo Kardono. Nah kawan, alhamdulillah kita tidak sia-sia datang ke sini. Dan Bapak penjaga makam ini membukakan pintu untuk kita berziarah ke media. Eyang Yudo. Iya. Jadi syaratnya kawan kalau berziarah ke Eyang Yudo Kardono ini ada etikanya sendiri. Jadi kita harus permisi dulu dengan beliaunya supaya tidak terjadi kesalahan menurut Bapak penjaga makam. Man. Assalamualaikum. Nah, bagi peziarah yang berziarah ke Eyang Yudo ini tata caranya seperti apa? Ya, kita sungkem beliau sungkem kisarannya ya assalamualaikum salam 3 kali. Kalau pakai apa itu
sama masing-masing kan rayu rayu gitu sampai situ. Jadi saya ziarah dulu, nanti Bapak temani saya menjelaskan tentang makam ini Pak Nggih. Boleh nggih. Kalau tentang makam saya enggak. Bapak maksudnya enggak, kan maksudnya ini ada- man gini, ini kan yang itu ini ada siapa, lima ini makam, siapa, beliaunya ini siapa saja. gitu. Cuma ini ibunya ya tahu saya satu Siapa ya? Dulunya cuma satu. dulu 45 terus ikuti Pancasila. Oh, gitu. Ya, agama. Tapi makam yang sesungguhnya Ini bukan makam, aslinya petilasan. oh petilasan. Ya, Jadi kawan YouTube Indonesia, di ruangan ini merupakan petilasan dari Eyang Yudo Kardono, dan yang paling tengah ini adalah petilasannya yang sesungguhnya yang ditutup kain kuning ini. Dan di sini terdapat 5 petilasan yang berbentuk seperti makam ya. Dibuat seperti ini karena disesuaikan dengan jumlah Pancasila sebagai dasar negara hukum kita. Ya, kawan YouTube Indonesia, baru saja saya sudah berziarah ke petilasan makam Eyang Yudo Kardono, di mana di sini cukup unik ya, bahwa kita tidak seperti berziarah ke makam pada umumnya. Jadi benar-benar kita masuk ke area petilasan ini sebagaimana kita menghadap ke seorang raja atau seorang panglima. Jadi harus sebagaimana tata krama Jawa pada umumnya, tata krama kerajaan pada zaman dahulunya, bahwa kita harus merunduk, permisi, dan barulah kita melakukan ziarah ke dalam. Oh ya, kawan YouTube Indonesia, satu lagi alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk masuk ke makam yang lain. Eyang Wahyu, dan saya ditemani oleh penjaga makam juga, di mana menurut keterangan beliau Eyang Wahyu ini adalah penasehat Eyang Yudo Kardono, sang panglima perang Majapahit. Monggo. Sama seperti saat kita masuk ke makam Eyang Yudo Kardono, tata kramanya, tata caranya juga sama sebagaimana tata krama era kerajaan zaman dahulu. Monggo. Yang ini. Oh, sayang. Kita harus bakar dupa juga ya. Ya, kawan YouTube Indonesia, baru saja saya selesai berziarah ke makam
Eyang Wahyu, di mana seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa beliau ini merupakan penasehat Panglima Perang Yudo Kardono. Pak, bisa diceritakan nggak sedikit riwayat mengenai Eyang Wahyu ini sendiri, perannya seperti apa di masa kejayaan Majapahit dahulu? Ya dulunya itu ya pernah cari yang bertapa di sini, yang itu Kardono, datang yang Wahyu cari apa gitu buronan atau apa gitu, terus bertapanya di sini, terus diangkut itu diangkut sampai lama terus nggak ada lagi, ya namanya petilasan. Terus Eyang Wahyu menunggu di sini. Iya, iya, Apa pada saat mencari itu Eyang Wahyu mengikuti? mengikuti. Jadi sedikit riwayat mengenai Eyang Wahyu bahwasanya sebenarnya pada masa itu Eyang Yudo Kardono ini datang ke Surabaya dalam rangka memburu seorang pelaku, ya Pak ya. Memburu seorang pelaku, entah itu siapa, saya sendiri kurang paham, nanti saya coba ulik kisahnya. Dan Eyang Wahyu ini selaku penasehat Panglima mengikuti Eyang Yudo. Namun pada saat perburuan itu Eyang Yudo melakukan tapa di sini, Pak. Bertapa di sini. Nah, pada saat melakukan tapa inilah Eyang Wahyu kemudian lengah sehingga tidak diketahui kemana perginya Eyang Yudo, sehingga hanya tertinggal petilasannya saja di sini. Dan sebagai bukti kesetiaannya Eyang Wahyu kepada Yudo Kardono, beliau tetap menunggu di sini sehingga beliau meninggal dan dimakamkan di sini, Pak ya. Monggo, mungkin ada yang lain. Sumur. Oh, sangka.